Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hidrotani dan pecinta rempah. Pernahkah kamu mencium aroma hangat dan tajam yang keluar dari dapur saat membuat masakan tradisional atau saat menikmati rokok kretek khas Indonesia? Ya, aroma itu berasal dari cengkih, salah satu rempah paling legendaris yang pernah mengubah sejarah dunia. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam tentang apa itu cengkih, asal-usulnya, cara budidayanya, manfaatnya bagi kesehatan, hingga rahasia mengapa rempah kecil ini sangat berharga dan pernah membuat bangsa-bangsa dunia berebut menguasai Nusantara. Cengkih, atau disebut juga clove dalam bahasa Inggris, adalah kuncup bunga kering dari tanaman Syzygium aromaticum yang berasal dari keluarga mertesi. Tanaman ini berupa pohon hijau abadi yang bisa tumbuh hingga 15–20 meter, dengan daun hijau mengilap dan bunga berwarna merah muda keunguan ketika masih muda. Cengkih terkenal karena aromanya yang kuat, khas, dan menenangkan hasil dari kandungan minyak atsiri bernama eugenol, zat aktif utama yang memberikan rasa pedas, hangat, dan aroma harum pada rempah ini. Tahukah kamu bahwa cengkih berasal dari Indonesia Timur, khususnya Kepulauan Maluku? Ya, tanaman ini adalah rempah asli Nusantara, bukan tanaman impor seperti banyak rempah lainnya. Pada masa lalu, tepatnya sejak abad keempat sebelum Masehi, cengkih dari Maluku sudah dikenal hingga ke Cina, India, dan Timur Tengah. Bahkan, di masa dinasti Han, cengkih digunakan untuk menyegarkan napas sebelum menghadap kaisar. Karena nilai ekonominya yang tinggi, cengkih menjadi alasan utama bangsa Portugis dan Belanda datang ke Indonesia. Mereka berlayar ribuan kilometer hanya untuk menguasai perdagangan rempah ini. Jadi, bisa dikatakan bahwa cengkih adalah rempah yang mengubah sejarah dunia. Dari Maluku, tanaman cengkih menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat bagian selatan. Daerah dengan curah hujan tinggi dan suhu sedang menjadi tempat yang sangat cocok untuk menanam cengkih. Ada beberapa jenis cengkih yang umum dibudidayakan di Indonesia, antara lain cengkih Zanzibar jenis unggul dengan produktivitas tinggi dan tahan penyakit. Cengkih si putih Samarinda beraroma kuat, sering digunakan dalam industri rokok kretek. Cengkih si kotok banyak tumbuh di Sumatera, dengan aroma khas dan kadar minyak tinggi. Cengkih Afu asli Ternate, varietas lokal yang dikenal sebagai induk dari semua jenis cengkih dunia. Cengkih liar terutama dapat ditemukan di hutan-hutan lembab di Maluku, Halmahera, dan sekitarnya. Mereka tumbuh alami di daerah tropis lembab dengan ketinggian antara 10 hingga 800 meter di atas permukaan laut, di tanah subur, gembur, dan kaya bahan organik. Untuk menghasilkan cengkih berkualitas tinggi, ada beberapa syarat penting. Iklim tropis lembab dengan curah hujan 1.500–2.500 mm per tahun. Suhu 22–30 derajat Celcius. Ketinggian 10–900 mdpl. Tanah lempung berpasir atau vulkanik dengan pH 5,5–6,5. Cahaya cukup sinar matahari, tapi tidak terlalu terik. Cara budidaya dan perawatan cengkih. Pembibitan, gunakan biji dari pohon induk berumur 15–20 tahun yang sehat. Bibit bisa disemai di polybag selama 6–12 bulan sebelum dipindahkan ke lahan. Penanaman, buat lubang tanam dibuat dengan jarak 6–8 meter antar pohon. Waktu tanam terbaik adalah awal musim hujan. Pemeliharaan, penyiraman rutin pada fase awal pertumbuhan. Penyiangan gulma setiap 2–3 bulan. Pemupukan organik dengan pupuk kandang, serta NPK secara berkala. Pemangkasan cabang mati untuk merangsang pertumbuhan bunga. Pengendalian hama dan penyakit. Musuh utama cengkih adalah jamur akar putih dan ulat daun. Pencegahannya dengan menjaga kelembapan tanah dan sanitasi kebun. Cengkih mulai berbuah setelah umur 4–5 tahun dan bisa berproduksi optimal hingga usia 50 tahun. Panen dilakukan ketika kuncup bunga berubah warna dari hijau ke merah muda, biasanya 2 kali setahun. Cengkih dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kadar air sekitar 12%, menghasilkan aroma khas yang kuat dan warna coklat gelap. Cengkih mengandung senyawa eugenol, flavonoid, dan vitamin yang luar biasa untuk tubuh. Meredakan nyeri gigi dan gusi, antiseptik alami. Meningkatkan pencernaan dan mengatasi mual. Menurunkan kadar gula darah. Mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidur. Meningkatkan daya tahan tubuh berkat kandungan antioksidannya. Meskipun alami, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan iritasi lambung atau mual. Peningkatan tekanan darah pada penderita hipertensi. Gangguan hati jika dikonsumsi dalam dosis tinggi secara terus-menerus. Gunakan secukupnya karena seperti kata pepatah, yang berlebihan tak pernah baik. Cengkih digunakan dalam berbagai produk, masakan dan minuman tradisional seperti wedang,
kari, bir peletok, minyak atsiri untuk parfum dan obat gosok, produk farmasi dan aromaterapi, bahan herbal alami dalam jamu dan obat tradisional. Indonesia adalah salah satu produsen dan konsumen cengkih terbesar di dunia. Harga cengkih bisa sangat tinggi, terutama pada musim panen rendah. Selain pasar domestik, cengkih juga diekspor ke India, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Tips tambahan seputar cengkih. Pilih bibit unggul bersertifikat. Hindari menanam di tanah tergenang air. Gunakan pupuk organik secara rutin. Panen pada waktu yang tepat untuk menjaga kadar minyak atsiri. Simpan hasil panen di tempat kering dan tidak lembab. Itulah kisah dan rahasia lengkap di balik cengkih, si rempah ajaib dari Indonesia. Rempah yang bukan hanya memberi aroma khas pada masakan, tapi juga telah menjadi saksi sejarah dan sumber penghidupan bagi jutaan petani di Nusantara. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video edukatif lainnya tentang dunia rempah, tanaman, dan pertanian Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.